Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Surat dalam Lemari Istriku. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Delapan langkah berjalan mengitari taman, tepatnya lapangan puputan tempat biasa yang sangat sering mereka kunjungi dulu. Ayah berjalan sambil berolahraga kecil untuk membuat semakin bugar dan sehat kandungannya. Kini kandungannya sudah menginjak 8 bulan. Dan sebulan lagi dirinya akan melahirkan. "Pak, beli kelapa mudanya 1 ya," ujar ayah. "Ayah sana duduk dulu biar mama yang belikan," ujar mamanya. Semenjak kejadian itu keluarga ayah sudah mulai menerimanya, perlahan demi perlahan. Meski itu sulit tetapi mereka tidak sanggup jika putrinya harus menanggung ini sendiri. Begitu juga keluarganya sudah memaafkan Deon. Bagaimanapun ini bukan kesalahan siapapun, tapi ini takdir untuk rumah tangga mereka. Mama gak apa-apa, mama sana jagain papa," ucap ayah. "Ada Cahya loh. Mbak itu anaknya pasti bakalan ganteng sekali." Bapak bisa aja. Saya aja gak mau cek loh Pak karena saya mau menganggap itu surprise anak saya laki atau perempuan." "Haha iya Mbak. Cewek atau cowok pun tetap rezeki itu mah." "Iya Pak, terima kasih." Es kelapa muda datang, ucap ayah dan mama barengan. "Wah es, Papa ayo minum es," ucap Cahya yang sangat senang. Yummy sekali." "Oh ya, ayah sudah mengurus paspor untuk kalian? Bukankah setelah anakmu lahir kalian akan langsung terbang ke Surabaya?" tanya papa. "Tenang Pak A, udah ada Vio dan Beno yang menanganinya. Mereka bilang udah siap kok. Terus juga tentang persalinan aku juga udah disiapin mereka," jawab ayah. "Mereka sangat baik sekali ya. Nanti kedepannya kamu jangan pernah meninggalkan mereka. Apalagi Fiona, nasib kalian sama loh," jawab papa. "Beda Pak. Vio kan sudah jelas bercerai. Sedangkan ayah masih digantung, hihihi," tungkas ibu. "Iya nanti setelah anaknya lahir. Langsung tuh surat cerai meluncur iya kan?" Ayah menunduk dan tersenyum saja. Mama ada ngundang seseorang loh kemari," ujar mama membuat ayah semakin penasaran. "Kamu coba lihat belakang." Ayah menoleh ke belakang, dia benar-benar terkejut siapa orang itu. Ternyata adalah ibu mertuanya dan juga adik iparnya. Ibu sangat bersemangat bertemu dengan ayah. Dia berlari memeluk ayah. "Ibu kangen sekali ayah," ucapnya sambil menangis. "Ayah juga Bu." Obrolan itu sangat hangat. Mereka meluapkan segala keluh kesah. Dan bahkan ayah terbuka dengan tempat tinggalnya saat ini. Ibu dan Sastra juga menjelaskan kalau mereka benar-benar sangat tidak kuat tinggal bersama menantu barunya. Ibu sangat merasa berat karena anaknya dan juga menantunya itu tidak bekerja. Dan yang menopang kebutuhan rumah masih ibu dan bapak. Ayah yang mendengar itu terkejut. Ternyata Deon sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan. Itu karena Deon masih terus memikirkan keadaan ayah. Setelah ibu bertemu dengan ayah, ibu akan semakin yakin untuk meyakinkan Deon kalau ayah baik-baik saja. Ibu dan Sastra juga menutupi kehamilan ayah itu karena kesepakatan keluarga ayah. Karena ayah gak mau Deon bertindak lebih lagi untuk bisa memadu. Ayah mempunyai keinginan yang sangat besar, yaitu masih bersama Deon, tapi dia tidak mau dimadu. Akan tetapi Lia kerap kali meneror ayah agar cepat menceraikan Deon. Karena Deon tidak mau bercerai, Lia sering mengirimkan pesan melalui akun anonim. Dan juga Lia kerap mengancam akan benar-benar bertindak onar pada rumah tangganya. Ayah akan diam saja, karena ayah memiliki sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Mengingat bagaimana keadaan kesehatan suaminya. Sampai ayah mendapatkan bukti baru dia akan mengungkap kebenarannya. Dia masih menunggu waktu mainnya saja. "Mbak bangun Mbak. Sepertinya Mbak akan telat untuk bekerja," ujar seorang Art.
Hah, iya hari ini aku sedang meminta cuti hamil. Kandunganku sudah masuk bulan ke-9. Dan kata dokter juga sudah mau bukaan. Ucap ayah. Iya mbak, kalau begitu. Art itu hendak pergi namun ayah kembali berteriak bahwa perutnya sangat sakit. Art yang mendengar langsung menolong ayah. Dia mencoba sekuat tenaga menenangkan ayah. Ayah merasakan sakit nyeri kram yang sangat besar pada perutnya. Tak henti-hentinya ayah memegangi perutnya. Mbak tolong. Ucap ayah. Sabar ya mbak. Saya teleponkan Mbak Vio. Art segera menyambar HP milik ayah dan mencari nomor Fiona. Sedangkan ayah masih berteriak kesakitan. Bukan air ketuban yang keluar dari sela-sela pahanya melainkan darah. Ayah semakin takut dan panik, begitu juga Art. Rumah sakit. Fiona datang cepat kilat dan langsung segera membantu ayah. Ayah dan Fiona sudah berada di rumah sakit. Ayah dibantu dengan menggunakan kursi roda menuju ruang persalinan. Namun dokter dan juga para tenaga medis melarang Fiona untuk masuk. Sudah setengah jam lamanya Fiona menunggu, akhirnya salah satu tenaga medis datang dan mengajak Fiona ke ruang dokter. Mbak, ayah mengalami pendarahan pasca persalinan. Dan ini akan sangat berbahaya pada janin yang ada dalam kandungannya. Jadi mbak, ayah tidak bisa melahirkan secara normal dan akan dioperasi. Bagaimana mbak? Tanya seorang perawat. Mbak, sebenarnya saya hanyalah sahabatnya. Ini kan harusnya suaminya yang berhak. Tapi sebagai sahabat yang baik tolong berikan yang terbaik mbak. Jawab Vio. Baiklah mbak, tolong tanda tangani ini ya. Ucap perawat itu. Setelah usai deal dengan perawat, akhirnya perawat itu kembali masuk ke ruang persalinan. Muncul ayah dengan dokter dibawa menggunakan dipan, hospital bed. Fiona yang melihatnya sangat miris ketika ayah masih merasakan sakit saat akan dibawa ke ruang operasi. Fiona, panggil Pak Anton. Fiona terkejut melihat Pak Anton dan Beno sudah berada di sini. Fiona menangis dan Beno mencoba menenangkannya. Vio, bagaimana keadaan ayah? Tanya Pak Anton. Aku masih belum tahu pak. Yang jelas dia sangat merasakan kesakitan. Jawab Vio di sela-sela tangisnya. Suaminya ayah kemana? Tanya Pak Anton lagi. Pak, ayah itu sudah pisah ranjang dari waktu hamil muda. Jawab Beno gelisah. Kenapa dia tidak bilang? Kaget Pak Anton. Ya ampun pak. Mana tahu bapak soal kondisi karyawan bapak sampai seluk-beluk begitu. Jawab Beno lagi. Pak Anton juga terlihat sangat gelisah. Kemudian salah satu perawat mulai datang lagi. Mbak, ada suaminya di sini? Tanya perawat itu, namun ayah dan Beno menggeleng. Mbak, maaf. Pasien sangat kesakitan dan seringkali mengigau suaminya. Dan juga nama yaitu Deon, ucap perawat. Aduh, bagaimana ya Mbak, Eke belum pernah melahirkan. Jawab Beno. Mbak, apa bisa ditangani dulu ayah? Tanya Pak Anton menyela. Kami akan berusaha, tapi usahaan suami dari pasien bisa cepat datang. Ucap perawat kemudian berlari ke dalam ruang operasi lagi. Pak Anton menggusarkan rambutnya. Dia mencoba menghubungi beberapa rekannya untuk mencari informasi tempat tinggal ayah di kampung, terutama rumah suaminya. Nah, sekarang Adinda akan membacakan cerita dari sudut pandang Deon. Ibu Lia mau lahiran, teriak Deon ketika Lia kesakitan. Hah? Ya udah, ayo kita segera ke rumah sakit. Ajak ibu. Kamu siapkan baju-baju biar ibu dan juga adikmu ini yang ajak Lia ke rumah sakit. Ya bu. Deon bergegas menuju kamar tidurnya. Dia mencari beberapa perlengkapan untuk dibawanya ke rumah sakit. Dia teringat kalau sampai saat ini dia belum mempersiapkan apa-apa untuk calon anaknya. Akhirnya Deon teringat kalau ayah pernah menyimpan beberapa perlengkapan bayi untuk jaga-jaga ke depannya. Deon mengobrak-abrik kembali lemari ayah. Dia mendapatkan beberapa baju bayi, selimut dan beberapa hal yang penting. Namun saat Deon hendak membukanya, dia menemukan sebuah surat yang asing di sana, disertai dengan foto yang sangat asing. Surat itu terjatuh, masih terlipat sempurna, namun diikuti dengan jatuhnya gambar USG. Deon merasa aneh, dia pun langsung membuka surat itu. Ternyata adalah surat dokter yang menyatakan pasien positif hamil. Matanya terus mencari siapa pemilik surat ini.
Soraya Mahaningrum. Jantungnya berpacu sangat cepat. Deon langsung lemas. Kakinya bergetar, tangannya tak kuat menggenggam hingga surat itu terlepas dari tangannya. Dia memeriksa tanggal di surat itu. Sudah 9 bulan yang lalu dan tanggal itu juga Deon membawa Lia ke rumah. Itu berarti saat ayah pergi dia sedang mengandung anaknya. Deon langsung mengambil motornya hendak pergi. Namun dia dihadang 2 orang berjas hitam, menggunakan kacamata hitam. "Siapa kalian?" tanya Deon. "Kami sudah sangat pusing mencari keberadaan Bapak. Kami adalah rekan kerja Soraya. Dia saat ini sedang di rumah sakit dan keadaannya kritis. Dia sangat membutuhkan Bapak," ucap salah satu orang itu sambil memohon pada Deon. "Di mana ayah?" tanya Deon. "Dia ada di rumah sakit. Kami akan mengantar jika Bapak mau," jawabnya. "Tunggu, tapi Lia sedang melahirkan sekarang. Bagaimana ini?" tanya Deon kebingungan. "Pak, utamakan yang kritis dulu," jawab satunya lagi. "Kirimkan aku lokasi tempat ayah. Sebentar lagi aku akan ke sana." "Baiklah Pak," jawabnya. Mereka pun segera pergi setelah memberikan lokasi rumah sakit. "Bidan tempat Lia." "Buk Lia mana?" tanya Deon tergesa-gesa. "Ada di dalam." "Sastra mana Bu?" "Sama Bapak juga," tanya Deon bertubi-tubi. Ibu menunduk mendengar itu. Ibu lalu menyuruh Deon duduk namun Deon menolak. "Buk, ternyata ayah hamil," tegas Deon. "Ibu sudah mengetahuinya," jawab Ibu dan semakin membuat Deon marah. "Buk tega ya sama aku? Ibu kenapa gak bilang dari awal? Kalau kayak gini aku terlihat seperti cowok gak berguna Buk," bentak Deon. "Kamu yang salah Deon. Ayah gak akan pernah mau diduakan, apalagi tinggal dalam satu atap dengan istri keduamu," marah Ibu balik. Ibu dan Sastra sangat sering bertemu dengan dia. Dia masih bisa menerima Ibu dan dia tidak membenci Ibu. Bahkan dia masih menyayangimu. Tapi apa? Dia tidak akan pernah mau dimadu. Marah Ibu lagi. "Sekarang bapakmu dan Sastra sedang menemui ayah. Katanya dia kritis di sana dan sangat ingin kamu ada di sampingnya. Tapi kamu juga punya istri yang akan melahirkan di sini. Siapa yang akan kamu pilih?" tanya Ibu. "Tentu aku memilih siapa yang aku cintai." Deon menyambar helm dan langsung melajukan motornya. Sedangkan Lia masih bergelut dengan keadaan di dalam ruang persalinan. Lia sudah mulai bukaan 8 dan sudah tidak tahan. Lia mencari keberadaan Deon namun hanya Ibu yang menemaninya selama persalinan. Di perjalanan Deon mengebut sehingga harus diberhentikan polisi. Deon tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya dia menangis dan berkata sejujurnya pada polisi, kalau istrinya sedang kritis di rumah sakit dan sangat membutuhkannya. Polisi pun memahami Deon dan mereka bersedia mengantar Deon ke rumah sakit dengan cepat. Dan akhirnya Deon sampai rumah sakit. Deon berlari sambil diikuti polisi. Mereka yang menunggu di depan ruang operasi terkejut melihat Deon dengan para polisi. Terutama Pak Anton, dia langsung sigap berhadapan dengan polisinya. "Pak, ada apa?" tanya Pak Anton. "Tidak ada apa-apa. Kami hanya mengantar Bapak ini yang ingin bertemu istrinya, yang sedang kritis, apakah benar?" tanya polisi. "Benar Pak. Istrinya terus memanggil suaminya," jawab Pak Anton. Lalu polisi itu pun memahaminya. "Deon." Kaget Vio dan Beno. "Di mana ayah?" teriak Deon. "Ayo masuk Deon," ajak Vio. Akhirnya Deon pun ke dalam ruangan. Perasaan ayah campur aduk saat melihat Deon dan dia memegangi tangan ayah. Deon menciumi kening ayah. "Deon," ucap ayah lemas. "Kamu kuat sayang. Aku akan selalu ada buat kamu," ujar Deon menyemangati. Setelah kedatangan Deon, segala operasi menjadi lancar sampai akhirnya anak laki-laki Deon dan ayah lahir. Ayah semakin membaik dan kini telah berada di ruang pavilion. Putra Deon dan ayah masih di ruangan bayi. Dan ayah masih dalam keadaan pingsan. Deon terus menemani ayah di sampingnya hingga pada akhirnya Vio datang. "Apa baru sadar dengan surat yang disimpan ayah?" tanya Fiona dan Deon mengangguk.
Surat itu yang membawaku kemari. Istri keduamu juga melahirkan hari ini kan? Kenapa kamu lebih memilih ayah? Tanya Vio. Aku lebih mencintai ayah daripada anakku. Aku melakukan hal sangat berdosa itu karena ingin tahu bagaimana reaksi spermaku pada orang lain. Tutur Deon. Ayah bisa hamil karena program bayi tabung kalian. Harusnya kamu periksa dulu tentang istri keduamu. Karena dari hasil dokter spermamu lah yang paling lemah. Ayah pernah menceritakannya tapi dia gak berani bilang ke kamu. Ayah merawat spermamu dan buahnya sehingga dia bisa hamil. Apa kamu tidak curiga dengan Lia? Tanya Fiona. Kali ini Fiona membuat pikirannya berkeliling. Dia tidak berpikir juga apa benar itu anaknya atau bukan. Nih, Vio memberikan secari kertas. Apa ini? Perintah dari ayah. Dan sekarang ayah sudah melahirkan. Mumpung kamu di sini kan ya? Aku gak perlu repot-repot membawakannya ke rumahmu. Deon mulai membuka surat tersebut dan isinya membuatnya terkejut. Gak sampai kapanpun aku gak akan mau menandatangani surat perceraian ini. Tegas Deon. Itu keinginan ayah. Dia ingin hidup dengan tentram setelah ini, ucap Vio. Iya Deon. Kasian ayah kalau terus-terusan harus menunggu kabar gak jelasmu itu. Tambah Beno. Kabar gimana lagi? Aku udah berusaha juga cari dia. Tapi dia menghilang. Bodoh banget sih. Ya carilah ke kantornya. Tungkas Beno. Deon menunduk lalu dia kembali membuka surat perceraian itu. Ayah sudah menandatanganinya, hanya dia yang belum. Deon kemudian meremas surat itu lalu merobeknya. Vio dan Beno berusaha untuk mempertahankan suratnya. Namun naas surat itu sudah menjadi sobekan-sobekan kecil. Bahkan tulisannya pun sudah tidak terlihat lagi. Is maumu apa sih? Marah Fiona. Mauku? Kembali dengan ayah. Lalu istri keduamu kamu apakan? Tanya Vio. Jadi cowok jangan rakus-rakus banget deh. Mau ini mau itu. Ingat ya kamu itu masih pengangguran. Ayah gak mungkin akan membiarkan hidup dia dengan anaknya menanggung kamu, dan juga istri keduamu itu. Tegas Beno membuat Deon terdiam. Di luar percakapan mereka bertiga ada Anton yang mendengarnya. Anton tersenyum ketika mendengar ayah dan Deon akan bercerai. Seperti dia baru saja mendapatkan umpan. Deon istri keduamu tadi menelepon. Katanya dia sudah melahirkan, dan selamat atas putri kalian ya. Selapa Anton. Putri? Cewek? Kaget Deon. Deon seperti marah. Dan langsung keluar ruangan. Dia dan keluarganya segera untuk pulang. Tanpa berpamitan kepada ayah dan menunggu ayah sadar. Duh cowok kayak gitu masih mau melindungi ayah? Tahu kabar anaknya lahir cewek aja udah segede itu dan cepet-cepet pulang. Ujar Fiona. Memangnya kenapa dengan anak cewek? Tanya Anton. Gini ya pak, dia tuh cuman pengen anak cowok. Dan harapan dia itu ada di ayah yang udah ngelahirin anak cowok. Sekarang istri kedua dia itu lahirin anak cewek. Gak ketebak sih endingnya bakalan gimana ini drama. Ujar Beno sambil memijit keningnya. Sampai kapanpun aku gak akan biarkan ayah tinggal dengan keluarga yang masih seperti itu. Aku gak mau ayah yang menanggung semua keuangan di antara suaminya. Dan juga istri keduanya itu. Sampai tuh cowok bisa berpenghasilan. Dan istri keduanya minggat baru aku restui, ujar Fiona. Beno yang mendengarnya langsung memeluk Fiona. Mungkin Fiona lebih berpengalaman. Dan untuk menjadi Fiona dia akan lebih memilih untuk serius menceraikan suaminya. Tapi Fiona juga harus mengerti perasaan ayah. Mendengar curhatan ayah menunjukkan Fiona bahwa ayah masih sangat mencintai Deon. Vio gak mau menjadi penghalang. Sebagai sahabat yang baik Vio akan selalu support keputusan ayah. Itu pun sekalinya ayah memilih tinggal bertiga dengan istri kedua Deon dan Vio akan menjadi orang pertama yang akan membantu ayah. Karena saat Vio merasakan hal ini, ayahlah yang menjadi orang satu-satunya datang ke kehidupan Vio membantu. Dan saat Vio melahirkan, ayah rela mewakili Vio ke pengadilan dalam sidang perceraian. Deon berlari datang ke bidan tempat Lia melahirkan. Dengan penuh amarah dan rasa kecewa. Deon melihat Lia yang sedang menggendong anaknya itu.
Mas kemana aja sih? Aku melahirkan kamu gak ada. Marah Lia. Iya buat apa juga aku menunggumu. Anakmu kan perempuan. Marah Deon. Lalu memangnya kenapa jika dia cewek? Apa salahnya? Tanya Lia. Ya aku cuman ingin anak laki-laki Lia. Ya udah sih ini juga tanggung jawabmu kan? Tegas Lia. Mulai sekarang kamu bekerja urus anakmu itu. Aku akan kerja demi anakku dari ayah. Ujar Deon dan langsung meninggalkan Lia pergi. Mendengar itu Lia menangis. Air matanya jatuh. Dia mengelus kening anaknya sambil terus menangis. Lia tidak pernah menduga, laki-laki yang saat ini menjadi suaminya, akan setega ini membiarkan dirinya untuk bekerja dan mengurus anaknya sendiri. Soraya Mahaningrum. Nama ini mulai dikenal masyarakat luas bahkan sampai internasional. Dirinya telah memulai karir bisnis di tempat perantauan. Dia menjaga putranya yang diberi nama Kenanda Versalo. Di balik kesibukannya, ayah ada seorang baby sister yang sudah dia rekrut di kampung halamannya. Namanya Anissa. Anissa sangat baik dengan ayah dan juga Ken. Ayah seringkali bolak-balik luar negeri untuk mengurus bisnisnya. Dia juga sudah resign dari pekerjaan sebelumnya. Selama merantau, ayah tidak pernah balik ke kampung halamannya. Dan Ken anaknya pun sudah mau menempuh umur 3 tahun. Hari-hari sudah berlalu sangat banyak. Akan tetapi, Mbak ayah ini ada teror lagi yang fitnah Mbak. Ucap Cahya dan juga Ani. Siapa? Ayah yang notabene baru bangun itu pun terkejut. Karena selama ayah sudah sukses, dan namanya mulai terkenal ada saja orang-orang yang memfitnahnya. Entah itu satu akun yang sama atau lain, selain fitnah ada juga teror. Gak tahu nih namanya Anonim 178. Duh ya mau dia apa sih? Masak dia fitnah kalau Mbak Ayah telah membawa kabur uang mantan suami, ujar Cahya. Kenapa dia bisa tahu ya Mbak kalau Mbak memang sudah berpisah dengan suami? Tapi kan sama sekali belum ada keputusan dari pengadilan ya Mbak. Tanya Ani. Aku juga bingung banget Ani karena aku sendiri gak tahu harus ngapain. Jawab ayah. Mbak apa gak minta tolong dengan Mbak Vio? Mbak Vio pasti bisa cepet dapet infonya. Ujar Cahya. Kabar Fiona dengan Beno saat ini menjadi pengelola di perusahaan cabang ayah. Vio, Beno dan ayah adalah pendiri perusahaannya. Mereka saling join dan bekerja sama. Bahkan sahamnya pun dibagi rata hanya ayah yang lebih tinggi sedikit. Karena semua idenya berasal dari ayah. Vio dan Beno memilih menetap di kampung halaman dan mengelola perusahaan di sana. Vio kerap kali memberikan kabar terkait suaminya. Dan hanya Vio yang menjadi detektif ayah. Ah enggak deh Dek. Soalnya aku udah banyak merepotkan Vio dan Beno. Jadi lebih baiknya aku laporkan semua ini sama kantor polisi. Belum tentu juga orang yang melakukan ini itu adalah orang luar bisa jadi keluarga, sahabat, teman, rekan kerja masih banyak deh. Jawab ayah. Iya sih Mbak aku setuju. Ujar Ani. Mama, teriak Ken. Ayah dan Ani langsung bergegas menghampiri Ken yang saat itu baru bangun. Ayah melihat wajah imut dan cabi Ken saja rasanya hatinya sudah membaik. Tidak perlu pengobatan yang banyak untuk mentalnya. Hanya Kenlah satu-satunya obat terbaik bagi ayah. Omo Ken. Ayah menggendong Ken ke pangkuannya. Mbak, Ken saat di sekolah benar-benar cerdas. Ujar Ani. Wah benarkah Ken? Ken yang masih berumur 3 tahun itu memulai sekolah khusus balita untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan motoriknya. Ken juga sangat senang menjalaninya karena dia senang bertemu banyak teman di sana. Mama libur. Tanya Ken yang masih belum lancar menglafal huruf R. Iya Mama hari ini libur. Bagaimana kita holiday? Ajak ayah. Ye, sorak Ken. Ayah pun mengajak Cahya dan Ani juga untuk berlibur bersama. Mereka mengunjungi kebun binatang dan bermain sepuasnya di time zone. Rasanya sangat tenang dan bahagia ketika berada di sebelah Ken. Bersambung, terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini,
Jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.